Ini yang memahami seperti orang Arab Badui atau pemuda-pemuda di zaman Umar bin Khattab tadi, yaitu saya lepas untaku dan saya bertawakal. Berarti apa? Dia bertawakal tetapi tidak mau berikhtiar. Kalau kita ketemu mahasiswa misalnya, ada yang bawa motor, ada. Dikunci enggak? Enggak. Kenapa? Saya bertawakal. Kalau hilang gimana? Bukan rezeki saya. Hilang tenan kapok. Kalau pemahamannya seperti itu, kita kembalikan pada dua lingkaran kodok kodar, yaitu lingkaran yang menguasai dan lingkaran yang dikuasai manusia. Yang menguasai manusia itu apa? Lingkaran yang berisi keyakinan-keyakinan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lingkaran yang dikuasai manusia, itu lingkaran yang di bawah pengetahuan akal. Nah, yang disilang yang mana? Yang disilang adalah yang dikuasai manusia. Sehingga dia bekerja, dia berikhtiar, dia melakukan usaha sepenuhnya mengandalkan pada lingkaran yang menguasai manusia, yaitu apa? Hanya sikap pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memahami tawakal itu pasrah total kepada Allah. Kenapa? Karena sama sekali tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Kamu mau kemana? Saya mau bisnis di Jakarta. Terus bawa uang berapa? Saya nggak bawa uang, hanya modal akik saja. Bisa sampai Jakarta? Insya Allah bisa. Wah, yakin betul gitu. Ternyata betul gitu. Begitu berangkat naik bis, bayarnya pakai akik. Akik diterima langsung ditendang. Gelundung, tangkap ambulans. Ternyata ambulans jurusan Jakarta. Ya sampai juga. Itu namanya apa? Nggak mikir belas. Terlalu bertawakal. Tapi tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Dan itu benar-benar terjadi di zaman Rasul, juga terjadi zaman Umar bin Khattab tadi. Makanya ketika ada orang Arab Badui yang pemahamannya seperti itu langsung dimarahi. Ikat ontamu dan bertawakallah. Orang Arab Badui tadi tidak mau seperti itu. Oleh karena itu ternyata kalau kita melihat umat Islam sekarang ini yang masuk kategori nomor 2 ini juga banyak. Saya pernah punya teman yang dulu itu sama-sama di pesantren di Kerapiak. Seingat saya dulu dia kuliahnya di ISI. Dan orangnya dulunya sangat rasional karena senangnya itu diskusi, senangnya debat. Setiap ketemu saya ngajak debat terus gitu. 20 tahun yang lalu pisah, tahu-tahu ketemu di Jogja. Saya udah pangling, ini siapa gitu. Dia nyebut namanya. Oh, yang dulu di pesantren, iya. Yang kuliah di ISI, iya. Kemudian saya tanya, sekarang tinggal di mana? Di Batam. Terus ke Jogja mau apa? Mau silaturahim, mau ketemu kiainya lagi. Terus saya tanya, mau sampai berapa hari di Jogja? Jawabnya apa? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti malam nginepnya di mana? Sama jawabnya. Ya terserah Allah membawa saya kemana gitu. Kalau saya nanti malam tidur di musola, saya tidur di musola. Tapi kalau di emperan toko, ya saya tidur di emperan toko. Jawabnya begitu. Terus kamu sebenarnya kerja di mana sekarang? Kerja saya itu di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi kayak gini teman saya? Berarti memang ada di kalangan umat Islam yang benar-benar tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Dan ternyata itu ada di kalangan umat Islam yang pasrahnya sampai seperti itu. Ini yang kita katakan bahwa ini adalah pemahaman tawakal yang salah jenis kedua. Konsekuensinya apa? Manusia ini tidak mau terikat dengan sunnatullah. Nanti bisa lihat, kalau ada bisnismen yang tidak mau melakukan pembukuan secara cermat, itu berarti aliran nomor 2 ini. Pencatatan keuangannya ngawur, nggak jelas ini mana modalnya, bagaimana menghitung harga pokok produksi, berapa dia harus menjual, pokoknya ada duit, nanti ya kalau untuk makan ya makan, untuk modal ya modal gitu. Tunggu aja nanti lama-lama habis itu modalnya. Kenapa? Masuk kelompok 2. Sama sekali tidak mau terikat dengan sunatullah. Apalagi bilang, itu nanti harus belajar akuntansi. Akuntansi dari barat, itu kafir. Gak boleh belajar akuntansi gitu. Membuat bisnis kita jadi kafir. Gawat itu. Dia tidak mau berusaha dan tidak mau berikhtiar. Dia hanya mengandalkan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah kehendak Allah. Hidupnya seperti bulu yang diterbangkan angin. Tidak memiliki semangat dan cita-cita dalam hidupnya. Kalau tanya, sudah menikah belum? Belum gitu. Kapan menikah? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Terus kriteria istri yang dicari terserah Allah gitu. Kalau takdirnya dapat penyanyi dangdut ya sudah itu jodoh saya.